Halo, sekarang hari ini gue mau sedikit sharing kali ya, cara cerita aja. Sebelum mulai, gue ganti baju dulu gimana? 5 menit. Wait, akhirnya udah balik lagi. Udah ganti baju. Oke, jadi hari ini sebenarnya kenapa begini pakaiannya biar agak lebih serius dikit gitu. Karena emang mau ngebahas sebenarnya pembahasan yang pernah gue omongin sih sama temen gue. Jadi masalah tentang membanding-bandingkan. Nah, ini ada menurut gue sih ya, ada banding-bandingan yang sifatnya positif dan ada sifatnya negatif, itu udah pasti. Yang paling sering tuh yang pertama itu adalah ngebandingin yang namanya harta, kekayaan. Jadi si A udah punya rumah ini, yang si B, si ini udah punya mobil ini, yang ini sudah tabungannya sudah sekian puluh miliar atau apa. Itu yang paling bikin kita agak sedikit bikin apa ya, pasti insecure, dan akhirnya kita kayak merasa kayak kurang mulu ngeliatin orang mulu gitu. Apalagi ya masalah uang ya, masalah kita ngomongin apa, harta. Itu yang bikin kita kayak jadi lebih apa, ya pastilah nggak bersyukur ya. Dua itu ngebandingin tentang kerjaan ya. Jadi eh, tentang kerjaan ini ya, yang pasti sama, hampir tidak apa, ada benang merahnya tentang dengan kekayaan, yaitu tentang masalah gaji. Si ini gajinya sudah segini, si ini gajinya sudah segini, si ini pendapatannya sudah sekian puluh, udah berapa digit lah, seperti itu. Dan yang paling dari kerjaan itu adalah posisi ya. Ini gue juga pernah ngebahas sama sama istri gue dulu, sempet gitu ya, apa namanya, si ini umurnya sama gitu, umurnya sama-sama kita, dia udah posisinya seperti ini, sudah menjadi ya, mungkin CEO atau apa segala macem, sedangkan kita di umur segini masih belum jadi apa-apa, masih belum apa-apa. Itu juga menjadi hal yang biasa selalu dibandingin. Yang ketiga, ini mungkin yang sering gue agak apa namanya, eh agak apa ya, agak males sih sebenarnya gue kalau ngomongin itu, masalah ngebandingin anak. eh Kadang-kadang apa ya, gue menghindari komentar. Oh, dulu nih yang masih anak gue si Abra itu, yang pertama masih umur 1 tahun lah atau 2 tahun gitu, karena suka ngebandingin, eh si ini udah apa, si ini anak lo udah kayak gimana, udah bisa ini belum, udah bisa ini tuh belum, apa segala macem. Dan ini salah satu perbandingan yang juga ngebuat apa, yang sebenarnya sih gue hindari banget sih sebenarnya. Gue kalau ketemu anak orang ya, atau misalkan gue ketemu orang tuanya, gue nggak nanyain perkembangannya apa segala macem. Ya mungkin biar orang tuanya aja yang menjelaskan gitu, biar orang tuanya menjelaskan perkembangan dia seperti apa. Gak usah anak lu udah bisa gini belum, anak gue udah bisa gini gini, gini segala macem. Kecuali kalau dia yang nanya, ya mungkin kita hanya bisa menjawab. Ya terserah dari orang tuanya mau menjadi itu motivasi atau menjadi demotivasi sesungguhnya. Kayak misalkan gue dulu pernah sempet nyari-nyari daycare gitu kan. Oh iya nih, daycare ini ada umur 8 bulan, apa anaknya udah bisa berdiri segala macam. Oh itu anak gue Abra umur 9 bulan, 10 bulan gitu. Nah itu perbandingan yang gue jadikan, yang membanding-bandingkan, yang jadikan gue positif, jadi semangat gitu. Misalkan, wah Abra udah 9 bulan, bra, masa belum bisa sih jalan. Akhirnya semenjak gue denger itu, gue kebut, dan gak lama dari situ emang bisa jalan gitu. Jadi emang ada perbandingan yang justru membuat kita jadi motivasi gitu. Nah, akar dari tiga masalah tadi, perbandingan masalah kekayaan, masalah kerjaan, masalah perbandingan anak,
itu sebenarnya apa ya, ada sesuatu hal perbandingan yang kita perbolehkan. Yang kayak tadi misalkan kayak gue misalkan bandingin anak ya justru menjadi motivasi. Tapi kalau gue secara pribadi, gue tuh ada salah satu hal yang bisa yang membuat gue membandingkan dia tapi justru iri tapi positif. Gimana ya? Iri tapi positif tuh gimana caranya ya? Iri positif itu. Jadi sesuatu orang yang bisa raih dan gue nggak bisa raih, tapi itu bukan menjadi gue menjadi apa, iri dengki apa segala macam, enggak gitu. Tapi gue gila men, coba gue bisa kayak gitu, gue bisa melakukan hal seperti itu gitu. Coba yang pertama kalau gue sih ngebandingin yang boleh itu masalah tentang kebaikan ya, masalah kebaikan, entah itu non materi ataupun materi. Kayak misalkan ada gue misalkan iri, ini orang baik banget ya sama orang itu, bisa kok ngasih apa ya, misalkan ngasih perhatian seperti itu, atau misalkan ngasih waktu buat orang itu gitu. Atau kan secara materi ya bisa kok orang yang sedekah sebanyak itu gitu. Tuh kadang gue biasanya gue sering ngeliat YouTube yang random, tau gak lo, yang ngasih apa hadiah misalkan $1,000 gitu sama orang yang gak dikenal gitu. Itu salah satu yang sering gue tonton dan gue pengen banget kayak gitu. Dan mungkin ya makanya gue yang kemarin sekarang juga lagi dibahas di situ, yang sekarang lagi rame itu masalah Nadine ya, siapa sih Nadine apa siapa gitu yang sekarang lagi rame di Twitter tuh, yang ngebahas tentang ya pokoknya lu apa, intinya dia tuh yang sekarang lagi diperbicarakan oleh orang itu adalah maksud dia seperti ini kalau yang gue tangkap tuh, dia kayak pengen menyampaikan lu harus kaya karena ketika lu kaya lu bisa melakukan kebaikan yang lebih banyak ya. Tapi ketika lu miskin, itu ada kata-katanya, sebentar lu cari aja deh, ketika lu menjadi miskin itu lu akan benci dengan hal dunia dan akhirnya sulit untuk berbuat baik. Ada yang pro kontranya gitu, masa lu harus nunggu kaya dulu untuk berbuat baik? Menurut gue sih ya, maksudnya ini salah tafsir ya. Setiap kepala itu berbeda-beda. Gue inget siapa tuh yang ustadz yang kemarin baru meninggal, Ali Jaber ya, Syekh Ali Jaber. Masalah persepsi, perbedaan itu boleh banget karena itu suatu hal yang biasa. Sahabat aja, Nabi ngomong apa, sahabat juga mengartikannya beda gitu. Ya apalagi kita manusia gitu kan, ya maksudnya orang-orang biasa gitu, maksudnya wajar banget punya perspektif yang berbeda ya. Tapi intinya ya gue setuju gitu, ketika lo pengen berbuat lebih banyak gitu, lo harus memiliki kekayaan. Kenapa? Makanya gue ya maksudnya di encourage gitu ya, dia sama orang tuanya juga gitu kan, mungkin di encourage juga lo supaya kayak lo bisa berbuat lebih banyak. Ya mungkin biasanya lo cuman ngasih nasi uduk, tapi lo bisa ngasih misalkan apa steak gitu kan, ya kan, atau misalkan dari hal itu gitu loh. Jadi itu sih pandangan ya bukan hanya materi gitu kan, misalkan gue pengen kaya, gue bisa berbuat baik banyak gitu, oke emang itu secara materi, tapi yang membuat lebih lagi misalkan kekuasaan. Misalkan dalam diri gue pengen misalkan kenapa sih gue selalu ngedorong orang yang punya potensi bisa jadi pejabat publik, karena apa? Dia punya kuasa yang lo cuman sekali teken lo bisa ngasih impactnya tuh gede banget. Jadi berbuat banyak itu bisa lebih luas lah gitu. Jadi kalau lo sebagai warga negara biasa tapi lo nggak bisa ngasih impactnya tuh nggak terlalu besar gitu. Makanya kalau jadi pejabat publik yang dicari sih sebenarnya itu yang hal yang bikin gue iri sih sebenarnya, orang-orang yang seperti itu punya bisa berbuat kebaikan dengan hartanya, dengan jabatannya. Yang kedua, ngebanding-bandingin yang diperbolehkan menurut gue ya, maksudnya gue ngebandingin ilmu sih. Gue selalu iri kalau ngeliat teman-teman gue yang udah dengan lulus dengan nilai tinggi, dengan udah ngambil S2, S3, jadi dokter, udah dapat penghargaan ini, udah bisa ngelakuin
ini itu, iri ya, maksudnya itu sih yang bikin, yang ngebandingin diri kita. Tapi emang suka hati-hati kadang-kadang yang bisa membuat kita jadi insecure. Oh, si dia udah bisa kayak gini, sih itu udah ngelakuin ini buat pendidikannya. Tapi justru kalau ilmu tuh kayak apa ya, kayaknya beda banget gitu. Maksudnya kalau gue ngeliatnya kayak, gue ngeliat orang pinter tuh kayak, wah gue kagum banget gitu. Maksudnya gila sih, lo keren, lo bisa. Gue pokoknya sama orang-orang kayak gitu gue udah speechless lah gue. Itu sih. Nah terus kita udah ngebahas ini. Terus sebenarnya bisa nggak sih, apalagi yang masalah-masalah negatif itu ya, yang tadi kita ngebandingin harta, gaji, ngebandingin anak segala macem. Sebenarnya kita bisa nggak sih nguranginnya? Kita bisa nggak sih ngilanginnya? Mungkin bisa aja gitu ya. Kalau menurut gue sih bisa aja, karena ini pernah dilakukan juga, karena gue sering juga ngelakuin gitu sama apa. Yang pertama sih mungkin ngurangin media sosial mungkin ya, terutama Instagram. Instagram, karena Instagram itu visual banget gitu. Jadi ketika lo ngeliat, wah, biasanya kalau beda ya gitu, Instagram, Twitter, Facebook segala macam gitu. Instagram tuh lebih ke arah visual, jadi orang tuh lebih kayak postingnya tuh yang fancy sekali gitu, tempat makan lah, pemandangan lah, salju lah, bling pokoknya yang itulah ya. Jadi lebih terlihat, jadi orang tuh kayak, wah nih dia udah kesini nih, dia udah ini nih, dia udah itu sih mungkin bisa ngurangin ya. Mungkin lo nggak bisa menghilangkan gitu, nggak bisa ngilangin 100% gitu, tapi mungkin bisa mengurangi jam lo untuk melihat hal-hal yang seperti itu ya. Misalkan unfollow lo, itu salah satunya sih. Lo harus menyaring lah orang-orang yang ngasih ya. Tapi tergantung lo nya juga sih, itu juga persaringannya kembali lagi ke diri lo juga sih. Maksudnya lo nya melihat itu sebagai motivasi atau demotivasi. Tapi itu mungkin salah satu mempengaruhi juga sebenarnya ketika lo jarang-jarang melihat visual, apalagi Instagram gitu ya, sangat visual sekali. Itu mungkin bisa mengurangi. Yang kedua mungkin nyibukin diri ya. Ketika lo sibuk, lo kayak I don't have any time, gue nggak punya waktu lagi gitu buat ngelihat. Mungkin yang tadi Instagram aja nggak mungkin kelihat gitu kan, mungkin ngeliatnya pas lagi lo istirahat aja gitu, atau misalkan jam malam gitu. Ya sibukin diri bukan hanya dalam pekerjaan lo. Misalkan lo sibukin diri ngebuat sesuatu, mengembangin diri, ngambil course atau apa segala macem. Mungkin itu yang bisa mungkin lo agak kayak bisa mengurangi pemikiran-pemikiran, oh si dia ini, lo nggak bisa ngeliat lagi dunia luar karena lo udah sibuk dengan diri lo sendiri gitu. Mungkin apalagi yang ketiga, mungkin yang paling pamungkas ya. Yang paling pamungkas adalah bersyukur, dan paling susah, dan itu ya susah, nggak ya, orang-orangnya kayak gitulah kita. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kayaknya ada beberapa privilege yang kita dapat di dalam situasi seperti ini, yang tadinya kita nggak mungkin menyadari. Akhirnya dikasih kondisi seperti ini, akhirnya kita sadar, oh this is a privilege gitu loh. Kita harus manfaatin itu, bersyukur, dan di saat seperti ini berbagi sih menurut gua. Jadi sebisa mungkin ya berbagi waktu. Misalkan lo berbagi waktu, karena di saat seperti ini semua bakal mungkin burn out karena di rumah aja, atau lo nggak bisa kemana-mana juga. Berbagi waktu dengan cara lo nelfon temen lo, nelfon keluarga lo, nelfon siapapun ya. Berbagi makanan. Kalau mau kirim silakan, boleh banget yang mau ngirim makanan ya. Atau misalkan ya itu, saling berbagi. Mungkin itu aja sih dari gue. Mungkin kalau nanti ada hal-hal yang menarik pengen gue bahas, gue akan bahas dengan kalian semua. Oke. Jadi mungkin itu aja. Oke, cukup sekian dari gue, dan